Perpustakaan SMA Negeri 1 Pekalongan terletak di Center SMA Negeri 1 Pekalongan, yaitu di antara kelas 12 MIPA 5 dan 6 dan di belakang kelas 11. Perpustakaan SMA Negeri 1 Pekalongan sudah mengalami beberapa renovasi bangunan. Berikut adalah isi dari Perpustakaan SMA Negeri 1 Pekalongan yang terdiri dari ruang baca, ruang administrasi, ruang diskusi. Ruang baca sendiri terdiri dari beberapa spot yang bisa di mana anak-anak bisa duduk santai di karpet ataupun juga bisa membaca di area-area yang mereka bisa duduk di perpustakaan. Seiring dengan perkembangan zaman, Perpustakaan SMA Negeri 1 Pekalongan membenahi infrastrukturnya menjadi menambah fiturnya, yaitu perpustakaan digital. Program perpustakaan digital ini dimulai dan dicanangkan pada tanggal 28 Oktober 2022. Salah satu fitur dari perpustakaan digital ini adalah apabila presensi, kita bisa menggunakan presensi NIS. Selamat datang kembali Devi Dahlia. Kemudian semua terekam secara digital dengan menggunakan komputer ini, yang dulunya apabila pengunjung melakukan kunjungan di SMA Negeri 1 Pekalongan itu dilakukan dengan pencatatan dengan buku. Nah, fitur lainnya dari digital library ini adalah ruang untuk literasi digital apabila mereka ingin membaca buku-buku digital tapi tetap di perpustakaan. Nah, ini ruang digital yang tersedia di Perpustakaan SMA Negeri 1 Pekalongan. Meskipun koleksi buku di Perpustakaan SMA Negeri 1 Pekalongan ini sudah banyak, namun untuk program digitalisasi atau digital library ini perlu usaha yang cukup harus signifikan karena banyak sekali materi-materi atau buku yang perlu digitalisasi. Karena koleksi dari buku Perpus SMA Negeri 1 Pekalongan ini cukup banyak, maka perlu usaha yang besar untuk membuat koleksi-koleksi ini bisa diakses secara digital. SMA Negeri 1 Pekalongan juga mengadakan program volunteer program untuk membantu proses digitalisasi perpustakaan. Nah, mereka ini adalah beberapa di antaranya yang sedang mengadakan pertemuan untuk proses digitalisasi. Nah, mereka ini adalah volunteer dari Digital Library SMA Negeri 1 Pekalongan. Selain melengkapi infrastruktur yang ada di Perpustakaan SMA Negeri 1 Pekalongan, program Digital Library itu melengkapi juga infrastruktur digitalnya dengan membentuk Instagram Perpus Semansa Pekalongan. Di Perpus Semansa Pekalongan Instagram ini diumumkan juga informasi pembukaan perpustakaan SMA 1 Pekalongan secara online, juga memuat informasi jam buka perpustakaan yang tidak online, dan juga ini adalah portal digital library-nya. Kita bukain digital library.
di portal Digital Library yang sudah disiapkan dalam program Love Learning melalui Digital Library ini, itu terdapat beberapa fitur, misalnya adalah buku-buku mana yang akan dicari berdasarkan topiknya. Misalnya buku-buku sastra, buku-buku ilmu sosial, buku-buku ilmu terapan, kesenian, hiburan dan olahraga, serta yang lainnya. Nah, karena semua ini sudah terdigitalisasi, maka akan kelihatan mana-mana buku yang populer atau yang sering dipinjam oleh perpustakaan ini, misalnya Endless Dilemma dan lain sebagainya. Juga tampak koleksi baru dari perpustakaan. Kemudian siapa saja juga yang penikmat koleksi ini. Nah, ini seperti ini. Ini juga tim dari kami, kemudian di sini juga ada informasinya. Nah, ini masih baru sekali karena baru 1 bulan, juga masih dalam tahap peningkatan dari layanan perpustakaan kami kepada siswa-siswa SMA Negeri 1 Pekalongan dan Bapak Ibu guru yang suka meminjam. Nah, ini semuanya Digital Library ini program yang baru, jadi mungkin memang juga sangat perlu peningkatan hal yang dilakukan, ya, khususnya itu digitalisasi buku-buku yang dari buku tidak digital menjadi buku yang berupa PDF sehingga siswa dapat membacanya di rumah. Semuanya, nama saya Debbie Dahlia dari kelas 12 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Kota Pekalongan. Saya akan memberikan testimoni mengapa digital learning itu sangat penting, apalagi sekarang di SMA 1 kita fokus kepada digital library. Karena yang pertama tentunya itu sangat praktis, kita bisa membuka buku di dalam, bahkan di luar dari library dari SMA 1 Pekalongan, kita bisa buka buku di rumah melalui e-book. Dan yang kedua paling penting banget karena kita gak cuma tentang studying tapi juga tentang learning loh teman-teman. Jadi nanti kita learning tentang buku tersebut, membaca buku bukan karena itu sebuah keharusan, tapi juga karena kita sangat mencintai buku tersebut, kita sangat mengerti pembelajarannya dan kita sangat nyaman dengan membaca buku itu di rumah maupun di library SMA Negeri 1 Kota Pekalongan itu. Harap agar lebih banyak lagi volunteer untuk library digital ini, agar lebih banyak lagi buku-buku yang terdigitalisasi, mengingat bahwa di status quo sekarang kita masih memiliki sedikit buku yang terdigitalisasi. Saya Rama Aulia Zaro dari 10 Kaltimum 8. Manfaat dari Love Learning, tugas dari Future Plan adalah memberikan saya tujuan dalam memilih bagaimana kedepannya setelah saya lulus dari SMA. Nama saya Naila Safira dari 10 Karni 8. Menurut saya manfaat dari Love Learning dalam Future Plan adalah untuk memotivasi saya dalam belajar, karena saya tahu tujuan saya sudah saya tulis untuk penyemangat saat saya lelah belajar. Manfaat Digital Library digital library menurut saya adalah lebih gampang untuk membuka buku dari e-book. Kan kalau misal perpustakaan ini dari e-book, jadi kita bisa buka dari HP. Dan saran untuk kedepannya, bukunya tuh lebih dibanyakin lagi, jadi kan masih terbatas. 3, 2, 1. Saran saya untuk kedepannya lebih banyak volunteer untuk mengubah kita menjadi digital learning. Terima kasih. Permisi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gabriela Utomo dari 10 Kartini 1 SMA Negeri 1 Pekalongan.
Menurut saya love learning itu menyenangkan karena dengan love learning kita belajar yang tidak dipaksa dan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Lalu saya diberi tugas untuk membuat future plan dengan teman-teman saya, dan kegiatan itu menyenangkan karena membantu kami lebih memikirkan tentang kami akan berkuliah di mana, akan mengambil jurusan apa, dan lebih mengenal diri kita sendiri. Terima kasih. Library sendiri bermanfaat untuk love learning karena kita jadi bisa mengakses berbagai buku dari rumah, dan kita dapat belajar di kapanpun dan dimanapun yang kita inginkan. Kekurangannya sendiri adalah digital library ini baru sebulan dilaksanakan sehingga masih banyak buku yang belum digitalisasi. Terima kasih. Kelanjutan kemarin itu memang adalah proyek yang merupakan hal yang wajib dari sekolah. Namun setelah saya ikut mendalami permasalahan hidup di Kota Pekalongan, saya jadi ikut tertarik dengan masalah lingkungan hidup di Kota Pekalongan dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Proyek kehidupan berkelanjutan, ternyata saya memang harus mendalami materi-materi tentang permasalahan lingkungan di Kota Pekalongan dan saya harus membaca. Namun setelah saya melakukannya, hal tersebut cukup menyenangkan dan membuat saya tertarik. 1. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rahma Aifilinira dari kelas 10 Kartini 1. Nah, saat ini sedang berada di kelas 10 di SMA Negeri 1 Pekalongan. Nah, jika menurut saya, love learning itu adalah hal yang cukup mengasyikan. Kenapa? Karena love learning ini memberikan bahwa kita tuh harus belajar memang karena kita tuh suka dalam belajar. Kita tuh belajar karena kita tuh ingin mencari tahu, bukan karena dipaksakan. Nah, saya pernah mendapat tugas yang namanya itu future plan. Ini mendapat tugas dari Memuji sendiri. Jadi kita tuh di sini untuk membuat future plan dengan menggunakan simple future tense. Namun kita sendiri juga harus berpikir dan juga mengetahui bagaimana prospek kita ke depannya. Nah, maka dari itu saya sangat suka mengerjakan tugas ini. Kenapa? Di sisi lain bisa menambah dan melatih dalam materi simple future tense. Namun di sisi lain juga bisa membuat kita bisa mengetahui diri kita akan kemana gitu Depannya. 1. Di sini saya mendukung yang namanya itu program digital library di SMA Pekalongan. Jadi apa sih manfaat digital library ini? Digital library ini bisa memungkinkan untuk seluruh siswa di SMA Pekalongan ini bisa mengakses dan membaca buku kapanpun dan dimanapun. Dengan berbedanya dengan kita lihat di sini saja, mereka jika di perpustakaan seperti biasa, mereka tuh hanya bisa membaca pada saat itu juga. Namun jika kita menggunakan digital library, mereka tuh bisa mengakses dan juga membaca itu kapan saja seluang waktu mereka. Nah, tapi di SMA Pekalongan ini masih dalam proses. Jadi dalam SMA Pekalongan ini masih membutuhkan effort yang lebih, masih membutuhkan usaha yang lebih dalam mengembangkan digital library ini. Namun sebagai saya sebagai anak debat, saya sangat mendukung dan juga merasa terbantu dengan digital library ini. Terima kasih. 1. Halo, perkenalkan saya Chelsea dan di sini saya akan memberikan alasan kenapa menurut saya digital learning itu sangat diperlukan untuk membangun love learning, budaya love learning. Jadi kami di dunia sekarang ini, di dunia digital, kita juga pasti perlu memanfaatkan teknologi lebih kan. Kita perlu belajar bagaimana cara agar kita bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, terutama kita sebagai pelajar, kita harus berusaha memanfaatkan teknologi sebagai sarana kita untuk belajar. Nah, salah satunya adalah dengan digital library ini, karena digital library kan berarti perpustakaan digital, dan itu berarti kita bisa membaca buku, kita bisa membaca bacaan artikel apapun yang kita mau hanya dengan membuka HP, membuka komputer, membuka laptop, dan itu menurut saya sangat bermanfaat karena kita bisa mengakses buku itu dimanapun, kapanpun. Dan menurut saya di era digital ini, kita sebagai generasi Z, kita juga pasti lebih sering membuka HP daripada membaca buku di perpustakaan. Jadi menurut saya, kalau misalkan kita membuka HP untuk membaca buku dari digital library ini, maka akan membangun budaya positif kita dengan belajar dengan menggunakan buku-buku yang ada di situ. Terima kasih.